Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana memberikan alamat IP otomatis kepada setiap device yang terhubung dalam sebuah jaringan menggunakan DHCP. Jadi hal pertama yang harus kita tahu adalah alamat network IP-nya dan batasannya, atau di sini saya bilang adalah subnet mask-nya. Jadi kenapa saya bilang batasan? Karena subnet mask akan menentukan dari range berapa alamat IP tersebut diberikan. Misalnya ini kan /24 kan subnet masknya. Jadi itu akan memberikan alamat IP dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254. Jadi alamat IP yang diberikan kepada setiap device itu berada di antara range tersebut. Nah, untuk memberikan alamat IP otomatis atau lewat DHCP itu, kita tinggal men-settingnya lewat router. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita klik pada device dan kita pilih gateway-nya adalah DHCP. Kalau static dia harusnya memberikan sendiri manual. Kita klik pada pas Ethernet 0-nya juga. Ini udah dikasih DHCP. Dan kita berikan juga di setiap device yang ada DHCP, dan di sini fast Ethernet kita ketik DHCP, dan di sini juga di gateway dan di fast Ethernet kita ketik DHCP, klik DHCP. Sekarang kita akan memberikannya, sekarang baru kita masuk ke router. Setelah itu kita masuk command line prompt dan pastikan juga interface mana yang terhubung. Jadi interface itu nama lainnya itu, kalau menurut saya interface itu adalah port. Jadi interface yang terhubung ke jaringan ini adalah FA0/0, atau di sini bisa kita lihat di config juga itu adalah fast Ethernet 0/0. Kita masuk di command line. Ini kan masih mode paling awal, kita ketik enable. Kita bisa pakai dua, kita pakai yang kata yang panjang, ataupun kita bisa menyingkatnya dengan N, boleh, dua yang sama saja. Terus kita masuk ke mode configuration, ketik ini. Kita sudah masuk ke mode configuration. Sekarang kita tinggal pilih interface yang mana. Jadi kita ketik ini INT atau bisa interface FA0/0. Nah, sekarang kita sudah masuk, kita sudah berada dalam interface yang ini. Jadi apapun perintahnya itu akan berlaku untuk interface yang ini. Nah, kita sekarang masukkan alamat IP 192.168.0.1 dengan subnet masknya yaitu /24. Ini bisa kita translasikan dalam bentuk ini. Nah, ini adalah memberikan alamat IP kepada interface yang interface. Jadi dia memberikan alamat IP kepada interface FA0/0 ya. Nah, interface yang ini nantinya juga berfungsi sebagai gateway. Kita klik ini. Nah, itu sudah berhasil memberikan alamat IP ini kepada interface-nya itu. Selanjutnya kita ketik no shut. Yang no shut ini artinya menghidupkan interface-nya. Jadi tadi awalnya warna merah, sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Habis itu sekarang kita masuk ke setting DHCP-nya. Kita ketik IP DHCP full. Ini nama profile DHCP-nya. Ini bebas saja. Saya ketik bebas saja. Setelah itu kita ketik network 192.168.0.0.255.255.255.255. Jadi dia akan memberikan, ini adalah konfigurasi DHCP otomatisnya. Jadi dia akan memberikan alamat IP dengan network dengan range networknya tadi yang saya bilang di awal. Kita klik enter, sudah berhasil. Kita ketik default router 192.168.0.1. Ini adalah memberikan men-setting otomatis gateway. Jadi dia akan memberi otomatis gateway-nya di setiap device ini adalah ini, dan yang tadi ini adalah setting otomatis interface yang terhubung nih, fast Ethernet kan yang tadi. Nah, itu kita ketik enter, sudah berhasil. Dan selanjutnya adalah untuk kalau mau men-setting DNS juga, tapi di sini nggak ada server. Ya, kalau memang yang mau DNS server, kita ketik alamat IP dari alamat
alamat IP dari servernya, tapi di sini nggak ada, ya udah skip. Nah, dan perubahan yang terjadi sebenarnya ini, kita klik di sini gateway-nya. Tadi kan kita ngetik DHCP, sekarang sudah langsung terisi. Itu yang tadi default router, settingnya default router. Device Ethernet juga sudah langsung terisi. Tadi saya bilang range-nya itu adalah 192.168.0.1 sampai 254 kan. Nah, ini sudah berisi .3. Terus kita klik di sini juga. Ini DHCP-nya juga otomatis, dan ini juga .4 ini, dan ini .5. Sorry. Fast Ethernet. Nah, ya ini .5 seperti itu. Dan artinya ini sudah berhasil melakukan setting DHCP. Coba kita lakukan pengujian. Nah, ini ya ini aja tuh udah berhasil, dan pengujiannya harus memerlukan jaringan yang lain. Kalau ini ke sini juga sebenarnya ini adalah lewat switch juga, dia nggak lewat router. Oke, sekian dan terima kasih.